Halo mahasiswa UT semua, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa di sesi pertama untuk perkuliahan manajemen. Untuk sesi pertama ini kita akan mengenai pengorganisasian. Ya. Oke, kita akan membahas mengenai pengorganisasian. Bahasannya kita akan membahas mengenai desain organisasi, wewenang, departementalisasi, hubungan pelaporan dan desain kerja, serta desain organisasi yang adaptif. Desain organisasi berdasarkan pandangan klasik, neoklasik, situasional, tipe organisasi, koordinasi, desentralisasi, dan sentralisasinya ya. Secara pandangan klasik itu dan neoklasik, organisasi menurut pandangan klasik, ya, pandangan klasik yang berusaha mencari cara terbaik untuk desain organisasi percaya pada organisasi dengan struktur hierarki, di mana wewenang yang formal dan resmi. Struktur semacam ini merupakan struktur yang paling efisien kalau menurut pandangan klasik. Sedangkan menurut pandangan yang klasik, neoklasik ini berusaha menonjolkan sisi manusiawi dari organisasi itu sendiri. Beberapa tokoh dari neoklasik biasanya Francis Linkert, Douglas MacGregor, dan Chris. Kalau secara situasional, percaya bahwa desain organisasi yang optimal itu tergantung pada faktor-faktor situasional yang relevan, antara lain teknologi, lingkungan, ukuran besar kecilnya suatu organisasi, dan siklus kehidupan organisasi itu sendiri. Di mana siklus kehidupan organisasi meliputi pengaruh lingkungan, pendekatan teknologi, pengaruh ukuran, dan siklus kehidupan organisasi dan kebutuhan organisasi. Tipe organisasi dapat disusun dalam tiga cara. Pertama, berdasarkan fungsi. Kedua, berdasarkan organisasi ataupun produk. Yang ketiga, berdasarkan struktur matriks. Koordinasi. Kalau koordinasi merupakan proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi. Dihubungkan gitu ya, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif. Kalau desentralisasi merupakan proses pendelegasian wewenang. Jadi kalau organisasi itu wewenangnya didelegasikan, itu adalah desentralisasi. Apa saja yang didelegasikan? Selain wewenang juga tanggung jawab yang secara sistematis ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Konsentralisasi kebalikannya merupakan proses menahan wewenang dan tanggung jawab ke manajemen kunci. Ya. Koordinasi untuk menggambarkan sejauh mana bagian-bagian dalam organisasi bekerja sama. Ada tiga pendekatan yang efektif untuk koordinasi ini. Yang pertama, teknik manajemen besar. Yang kedua, meningkatkan potensi koordinasi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan organisasi. Nah, kalau desentralisasi, selain pengertian yang tadi, itu ya, faktor yang mempengaruhi tingkat desentralisasi itu biasanya lingkungan, ukuran, dan juga faktor lainnya. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi yang dipunyai oleh manajer. Ada pandangan klasik, classical view, ada juga pandangan penerimaan view. Pandangan klasik atau pandangan penerimaan, tiga pandangan wewenang lini dan staf, empat delegasi wewenang. Ini adalah apa namanya tuh di pandangan terkait dengan wewenang. Nah, hubungan laporan satu rentang kendali biasanya, dan kedua keterbatasan organisasi. Nah, dalam organisasi biasanya terdapat pengelompokan kerja. Yang pertama bisa berdasarkan fungsi, yang kedua bisa berdasarkan produk, yang ketiga bisa berdasarkan customer atau pelanggan, yang keempat bisa berdasarkan lokasi, yang kelima bisa berdasarkan kriteria, dan yang keenam bisa berdasarkan pertimbangannya. Jadi bisa di kriterianya atau ada pertimbangan lain dari atasan. Desain kerja, nah ini ada materinya,
Desain kerja dapat diartikan sebagai penetapan tanggung jawab kerja individu. Ada 4 nih pendekatannya dalam kerja. Yang pertama, pendekatan mekanis atau spesialis. Yang kedua, pendekatan motivasional. Yang ketiga, pendekatan biologis. Yang keempat, pendekatan motoris. Nah, desain kerja juga akan mempengaruhi terhadap kepuasan kerja. Desain kerja organisasi yang adaptif biasanya dia akan mengacu kepada teknologi, di mana perubahan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan teknologi tersebut. Desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer meliputi struktur tim, struktur hollow, lubang itu maksudnya ketika ada kekosongan, struktur modular atau networking, biasanya terus virtual organization, organisasi tanpa batas, borderless organisasi, dan organisasi materi. Bisa kalian baca materinya di RBP ya. Dinamikanya ada flex time, coworking, pemadatan kerja, job sharing, dan community objectives. Nah, sekian untuk pengantar materi di inisiasi awal ini. Jangan lupa kalian aktif, kerjakan diskusinya, kerjakan latihan materinya. Sampai di sini, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan juga selamat belajar.